berbahagia ini. Kami mau datang memuji dan memuliakan Engkau Raja kami di atas segala raja. Jumat yang lalu kami memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan. Dan hari ini adalah hari kebangkitan-Mu. Dan kemenangan itu sudah menjadi milik kami. Yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Pakai kami pada hari ini untuk membawa umat-Mu memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar roh-Mu yang bekerja ya Tuhan. Pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu dan berfirman lewat hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang mengganggu hati dan pikiran kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa, tetapi kami izinkan kuasa Tuhan bekerja atas kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah kami ini Kau serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah. Biar alam Roh Kudus yang melawat dan menjamah mereka, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bagi-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari, baik yang ada yang di rumah. Jemaat Tuhan, kita mau beribadah, kita mau meninggikan Raja di atas segala raja. Jumat yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah hari kebangkitannya. Dan kemenangan demi kemenangan itu sudah menjadi milik kita pribadi lepas pribadi. Kami ajak kita semua bangkit berdiri, baik di tempat ini, baik di rumah kita masing-masing. Mari kita berdiri, mengangkat pujian sebiar. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia pulihkan hidup kita. Sehingga kemenangan itu menjadi milik kita. Kita mau bersyukur kita mau nyatakan sukacita kita. Lebih lagi karena akan Allah bangkit, maka musuh yang berserang. Haleluya. Allah bangkit. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Allah bangkit. Bersama
pujian bagi kita. Cintanya begitu mulia, kasihnya begitu mulia. Haleluya. Kita mau nyanyikan hosana bagi Raja kita, Dia yang duduk di tahta. Kita muliakan dan kita agungkan dan kita sembah Dia saat ini. Mari dalam sikap berdoa kita nggak puji dan bagi Dia. Pujilah aku Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu bagi Dia. Mari dalam sikap berdoa kita akan pujian ini. Haleluya. Katakan cobalah aku Tuhan.
dalam hati kami, pimpin dan kuasai kami, sehingga kami beroleh sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kemenangan menjadi milik kami. Segala pujian, kemuliaan, dan pengagungan kami kembalikan hanyalah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi, baik kita yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita masing-masing, catatan kita, pulpen kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jezanta Tarigan. Kami mau mendengarkan bagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu benar-benar akan memberkati kami dalam menghadapi dunia sekarang ini. Engkau yang berikan kekuatan, sebab firman Tuhanlah kekuatan kami, perisai kami, perlindungan kami. Sebab firman Tuhan bagikan batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-53 sampai 56. Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 56. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita bacakan bersama-sama. Kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pada hari ini adalah hari kebangkitan Yesus, yang pada waktu Jumat yang lalu kita sebut Jumat Agung, adalah peringatan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ini tadi, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sampai 56 ini tadi. Ayat ini sering kita dengar pada waktu kita mengadakan perjamuan kudus. Ya. Tapi ayat ini, khusus nats ini, konteks ini, tidak ada hubungannya dengan perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus itu ada di kitab yang lain, ya. Tapi khusus kitab ini tidak ada hubungannya dengan perjamuan kudus. Nah, jadi kita yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus mengatakan kepada kita pada hari ini, yaitu siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku. Dan dia katakan lagi bahwa dagingku ini benar-benar makanan.
dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, ini maksudnya saudara-saudara adalah ungkapan yang mengandung arti bahwa kita harus menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Siapa yang tidak menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, maka dia tidak beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan kita hidup yang kekal. Itu makanya seperti Rasul Paulus katakan, dia bilang, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Nah saudara-saudara, artinya makan daging Kristus dan minum darah Kristus, ini berarti hidup di dalam Dia. Ya, Dialah yang memimpin kita ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah dikatakannya pada ayat yang ke-56 itu, dia bilang, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ini maksudnya adalah tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian, atau dia sudah mengalahkan kematian. Jadi kematian itu tidak berkuasa lagi di dalam dia. Memang Yesus Kristus itu tidak dikuasai oleh kematian. Karena itu siapa saja yang percaya kepada dia dan hidup di dalam dia, maka dia juga sudah bebas dari kematian, terutama kematian yang kekal. Nah, karena itu kita yang dikasih oleh Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita pasti peroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus sudah mengalahkan kematian atau mengalahkan maut. Dia sudah bangkit dari kematian. Tidak ada satu kuasa pun yang menahan Yesus sehingga tetap dalam kematian. Tidak ada kuasa yang menahannya. Dia bangkit lagi, dia hidup lagi, dan hidupnya hidup yang kekal. Dan kelak kita juga beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Yesus bangkit dari kematian, demikian juga kita kelak dibangkitkan pada akhir zaman. Pada waktu kita dibangkitkan pada akhir zaman, maka disitulah nanti segala penderitaan di dunia ini, segala kecemasan kita di dunia ini akan berakhir pada waktu kita memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ayat ini juga sekaligus ya mengingatkan kita. Ya, ada 3 peristiwa. Ya, yang pertama, perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan manna dari sorga. Ya, dia berikan manna. Nah, Allah yang hidup hari ini, yang bangkit hari ini, adalah Allah yang sama pada waktu bangsa Israel dipelihara dengan manna dari sorga. Ya, Allah yang sama, dialah Yesus Kristus. Dan peristiwa yang kedua adalah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-51, di situ dikatakan, akulah roti hidup. Nah, ini di mana Yesus Kristus mengingatkan kita kembali tentang roti hidup yang turun dari surga. Yesus Kristuslah roti hidup yang turun dari surga, yang maknanya sama dengan manna dari surga. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah makanan yang benar-benar hidup. Siapakah
Yesus Kristus ini yang merupakan benar-benar makanan yang hidup, dialah firman itu sendiri. Firman yang memberikan hidup, firman yang mengalahkan maut. Dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Bagaimana cukup untuk 5.000 orang laki-laki? Ya, 5.000 orang laki-laki, tidak dihitung perempuan, anak-anak. Tetapi Yesus memelihara mereka dengan mengadakan mujizat di situ. Melalui 5 roti, 2 ikan, Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan belum dihitung itu perempuan. Berarti pasti lebih daripada 5.000 orang. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, 3 peristiwa ini menandakan bahwa Yesus itu benar-benar adalah roti hidup. Siapa yang memakan roti hidup itu, dia tidak akan menerima kematian lagi, tapi dia hidup yang kekal. Dia menerima kehidupan yang kekal. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita percaya kepada Yesus. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Bahkan Yesus mengatakannya, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya jalan untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga hanya Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus. Dialah yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal itu. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita sekarang ini, hidup yang penuh dengan rasa cemas, takut, khawatir. Tetapi saya mengatakan, bila Anda hidup di dalam kehidupan Yesus Kristus, tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Yesus dapat meredakan badai. Dia katakan tenanglah, maka badai itu tenang. Yesus berjalan di atas air. Artinya semua kuasa takluk di bawah kakinya. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus mencelikkan mata orang yang buta. Hanya bisa terjadi hal ini, saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa? Tadi dikatakan bahwa dengan memakan dagingku, dengan meminum darahku, atau dengan kata lain, hiduplah di dalam Dia. Hidup di dalam Dia artinya sama dengan mematuhi firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan inilah kebenaran. Firman Tuhan inilah Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman. Firman itulah yang memelihara hidup kita. Firman itulah yang menjaga hidup kita. Firman itulah yang membuat kita hidup kekal. Jadi tidak ada satupun kehidupan yang di dunia ini yang tidak dijadikan oleh firman. Jadi semua dijadikan oleh firman. Yesus Kristus itulah firman. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus inilah yang memelihara bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan memberikan manna dari surga. Yesus Kristus inilah yang roti hidup yang selalu disebutkan di dalam Alkitab. Yesus Kristus inilah juru selamat kita, penebus kita. Dialah yang menuntun hidup kita hingga masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu ragu tentang penyaliban Yesus.
bahwa benar-benar Yesus disalibkan. Sejarah membuktikan itu, dan banyak orang yang menulis itu, termasuk di dalam Alkitab. Tetapi kalau apa maksudnya Yesus disalibkan, itu harus kita mengerti dari Alkitab, tidak ada yang lain. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, ini kita sedang dirumahkan, ya, diisolasi karena virus corona. Banyak orang bilang begini, virus corona ini adalah antikristus. Ya, saya kira virus ini bagaimana dia antikristus, ya. Virus ini hanya bisa membunuh. Nah, cuma kalau kita hitung-hitung huruf dalam bahasa Latinnya, C itu berapa, O itu berapa, dan nanti jumlahnya 666, 66, jumlahnya 66, tambah corona, tambah hurufnya, corona itu 6, artinya sudah 666. Itu sangat menyesatkan, itu nggak perlu itu, karena itu bukan kayak gitu hitungannya, ya. Itu salah. Lalu ada lagi orang bilang untuk menghadapi corona harus berbahasa roh, karena bahasa roh itu meningkatkan imun tubuh. Ini penyesatan baru lagi. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus hati-hati di zaman akhir ini. Banyak sekali penyesat-penyesat nabi-nabi palsu muncul. Ada hamba Tuhan, tidak usah saya sebutkan. Ada hamba Tuhan mengatakan, oh, saya disuruh Tuhan, saya diperintahkan Tuhan untuk menghardik corona ini. Setelah dihardik, coronanya tetap ada, semakin dahsyat lagi. Ini kan udah penyesatan. Ya, jadi kalau seorang hamba Tuhan, apa yang dikatakannya itu tidak jadi, itu berarti hamba Tuhannya palsu, sesat. Ya. Ada lagi, masuk lagi ke Facebook, mengatakan orang-orang Kristen itu ditutup bungkus seperti kaca kristal. Sampai-sampai dibikin ilustrasinya, ini kan ditutup, ini airnya nggak kena. Nah, ini pun penyesatan, saudara-saudara. Ya. Kekristenan kita hanya kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, selamatlah kita. Ya, kalau tidak perlu selamat dari corona, ya kita jangan juga takut. Tetap aja percaya kepada Yesus. Ya, seperti yang diucapkan oleh Daniel pada waktu kerajaan Nebukadnezar. Jadi pada waktu Daniel itu mau dimasukkan ke gua singa, ya, Daniel berkata begini, Tuanku, kalaupun Tuhan tidak menolong aku dalam hukuman yang Tuhan berikan, tapi perlu engkau tahu bahwa aku tidak mau menyembah patungmu. Ya. Jadi iman dia teguh sekali. Iman itulah yang membuat kita bebas dari segala bencana. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, di dalam nama Yesus Kristus badai akan berlalu. Ya. Tetapi ini adalah sekaligus ujian iman kita. Karena di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan akan menguji kita di dalam dapur kesengsaraan. Jangan takut, jangan gentar, jangan cemas, karena Yesus Kristus itu adalah nama di atas segala nama, dan semua akan bertekuk lutut di dalam nama Yesus Kristus. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Engkaulah roti hidup, Engkaulah mana itu, dan Engkaulah benar-benar makanan dan darah-Mu minuman. Tuhan, maksud daripada itu kami harus hidup di dalam Engkau. Sebab Engkaulah yang menjadi jaminan bagi kami supaya kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, Engkau akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, Engkau akan membangkitkan orang-orang itu pada akhir zaman kelak. Dan kebangkitan kami sama seperti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.